Jawa yang kelihatannya kalau di peta itu kecil banget, tapi jadi basis. Ya penting ya. Ya, gitu kan. Sehingga dia kirim seorang Jenderal Daniels untuk bikin pertahanan baru supaya nggak dikuasai Inggris. Peradaban ini sudah banyak yang tinggal di sini sejak dahulu. Jadi wajar aja dong kalau gitu pada saat perang Diponegoro, Belanda secara kekuatan masih peralihan dari Prancis ke kerajaannya. Hamengkubuwono tadi, Hamengkubuwono II, itu dianggap pahlawan nasional karena dia benar-benar enggak proaktif sama baik itu Daendels maupun Raffles, Belanda maupun Inggris. Gitu. Habislah gitu. Nah setelah itu kan sudah akhirnya dikuasai oleh kolonial. Kalau Mbalelo kirim ke Sri Lanka sana nanti kan gitu kan. Ya udah di situ pajak apa segala itu jadi isu lagi, memberatkan petani, rakyat, apa. Nah, segala macam. Pangeran Diponegoro ini kan sebenarnya ningrat juga di situ, tapi dia juga spiritual juga, jadi dia nggak suka kayak gitu. Makanya dia kalau dari konteks keraton dia pengkhianat, tapi kalau dari sisi nasionalisme zaman sekarang dia pahlawan banget. Gitu. Pahlawan. Enggak, karena kan itu pada saat perang Diponegoro itu kan salah satu provinsinya Belanda yang namanya Belgia itu kan pecah gitu, keluar. Iya, 1830 pecah. Makanya kalau kita kan taunya cuma derita kita aja dijajah, padahal di Belanda sana carut marut. Makanya tadi kan ada yang disebut Republik Batavia, terus ada lagi itu Belanda itu kan ada utara selatan. Klan selatan itu beda sama klan utara. Akhirnya merdeka 1830-an itu Belgia merdeka 1830. Karena kan 1850 lah. Kebayang aja tahun 1815-an si Belanda baru berkuasa lagi, rajanya, ratu-ratunya pada saat itu tiba-tiba di Batavia juga di Indonesia, Hindia Belanda ada pergolakan gitu ya. Ya semua itu ada hubungannya zaman revolusi Prancis itu. Jadi 1780 sekian itu atau 70 sekian itu rakyat itu protes gitu. Makanya politiknya jalan sampai akhirnya jadi republik itu. Jadi Louis XVI kalau nggak salah sama Marie Antoinette itu memang jadinya ekonomi lagi susah, ini malah glamor banget gitu. Jadi tadi kita udah ngomongin pada saat itu dunia perdagangan dikuasai oleh Spanyol dan Portugis, ya kan? Kemudian beralih ke Inggris sama Prancis. Yang menarik itu sebenarnya ada satu pertanyaan. Apa tuh? Di mana Khalifah Utsmaniyah? Turki. Jangan salah, itu pas zaman perang koalisi itu Turki ikut ngelawan Prancis. Tapi kan kekuatannya sudah tidak sekuat tahun 1000-an. Dia kuat sebelum Spanyol sama Portugis gede. Itu benar-benar ini. Justru adanya Spanyol sama Portugis itu ekspansif nyari rempah itu karena rempah, kopi segala macam tuh masuk Turki. Masuknya Turki dulu. Jadi dia pengen kuasa itu. Ya, pengen kuasa itu. Justru Utsmaniyah membantu benci, nggak suka sama Prancis. Ya karena dia ekspansif kan. Dia tuh ekspansif, dia tuh bener-bener ini mau nguasain nyerang India aja, dia nguasain Mesir dulu karena dia mau bikin terusan Suez yang akhirnya jadi terusan Suez gitu. Mungkin perdagangannya jadi nggak ke bawah. Itu strateginya Napoleon tuh udah sampai situ gitu. Keren. Nah cuma kan itu tadi Napoleon itu pinter jago di darat, di laut Inggris sampai sekarang udah itu dicontoh sama Navy manapun ya Inggris itulah. Strategi itunya. Jadi sebenarnya kancah di Nusantara pada saat itu nggak bagian dari perpolitikan dunia juga ya? Iya. Kenapa? Karena saya mikirnya
Jawa yang kelihatannya kalau di peta itu kecil banget, tapi jadi basis. Ya penting ya. Ya, gitu kan. Sehingga dia kirim seorang Jenderal Daniels untuk bikin pertahanan baru supaya nggak dikuasai Inggris. Ya, sekarang gini Om, misalnya nih ya, Inggris udah punya India nih, jalur perdagangan India Timur kan udah dikuasain. Prancis itu cuma menguasain Madagaskar sama Kepulauan Mauritius sama Reunion, udah keganggu gitu aja. Itu cuma perusahaan pulau titik-titik gitu di samudra gitu. Lah gimana Jawa? Jawa ini kan di selat. Yang selatan. Sementara terusan Suez juga masih dikuasai Prancis ya. Akhirnya dikuasai. Tapi waktu itu ya perangnya masih inilah. Apa yang dilakukan Inggris di Pulau Jawa dan serangan kepada Jogja, sebab situasi sesudah Inggris menaklukkan rezim Franco-Prancis adalah begini, bahwa dengan cepat 11.000 pasukan harus dikecilkan, sebab Inggris punya Raffles dan Minto harus hemat uang, ya. Menarik. Ya, oke itu aja dulu ya. Siap. Ngobrolnya, makasih udah ikut nimbrung ngobrol-ngobrol. Di tengah-tengah muncul. Nggak apa-apa makanya. Apa orang kita kan namanya jodoh ngobrol santai, jadi ya. Om Adrian bingung tadi. Meskipun santai, mudah-mudahan ya ini ya. Ya yang dari tadinya nggak pernah dengar jadi tahu. Jadi gitu ceritanya. Ya mudah-mudahan itu aja. Kalau salah mohon di lihat sana. Kalau seandainya ada salah-salah mohon dimaklumi, tulis komentar aja.